Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaquhi fiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'da hadratil muhtaramin, dumateng para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah, kula kali panjenengan sami tansah dipun hormati, dipun cintai kalian Allah Subhanahu wa taala. Ugi dipun paringi kesehatan zahiran wa batinan, ugi dipun paringi rezeki ingkang kathah tur barokah, ugi dipun paringi umur panjang tur barokah, ugi dipun paringi tetapi iman lan tetapi Islam. Allahumma amin. Pramila monggo kita awali kelawan waosan bi suratil Fatihah. Liridhoillah wa li syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaji bareng kalian kula kang daya saking kota Sidoarjo. Dados menika ngaji niki ngriwayataken ngisahaken nggih menika fatwa-fatwa yang menghebohkan Asy-Syaikh Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan pada saat Baginda Sultan Malik Al-Zahir telah mengadakan persiapan perang untuk memerangi orang-orang Tartar Mongol, maka digunakanlah fatwa ulama yang mengharuskan kerajaan mengambil harta rakyat untuk kepentingan perang melawan musuh. Para ulama fikih negeri Syam sudah menulis dan sepakat dengan fatwa tersebut, tetapi Sultan Malik Al-Zahir belum merasa mantap kalau Imam An-Nawawi belum memberikan fatwanya, karena bagaimanapun juga Imam An-Nawawi mempunyai popularitas dan pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. Kemudian Sultan Malik Al-Zahir memerintahkan utusannya untuk menjemput Imam An-Nawawi.
Setelah Imam An-Nawawi di hadapan, Sultan Malik Al-Zahir meminta Imam An-Nawawi untuk memberikan fatwanya bersama ulama fikih lainnya mengenai pengambilan harta rakyat untuk biaya perang. Tapi beliau berterus terang tidak bersedia memberikan fatwanya. Kemudian Sultan Malik Al-Zahir menanyakan alasannya. Lalu Imam An-Nawawi menjelaskan tentang sikapnya yang berseberangan dengan para ulama lainnya. Dalam penjelasannya kepada Sultan Malik Al-Zahir, Imam An-Nawawi menerangkan, "Mohon maaf tuanku, sebenarnya hamba tahu bahwa tuan dulunya adalah seorang tahanan yang tidak berharta. Kemudian atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan dikarunia kedudukan menjadi seorang raja. Sekali lagi mohon maaf tuanku, hamba juga mendengar bahwa tuanku mempunyai 1000 pembantu yang masing-masing mempunyai beberapa perhiasan emas. Maka seandainya 200 saja dari pembantu wanita tuan yang memiliki perhiasan dikumpulkan semua oleh tuan sendiri untuk biaya perang sampai mereka tidak memilikinya, maka hamba bersedia berfatwa untuk membenarkan tuanku mengambil harta rakyat." Kesimpulan, fatwa Imam An-Nawawi tidak membenarkan Sultan Malik Al-Zahir mengambil harta rakyat selama kekayaannya sendiri masih dapat dipergunakan. Akhirnya Sultan Malik Al-Zahir marah kepada Imam An-Nawawi karena fatwanya yang amat menghebohkan itu. Sehingga Sultan Malik Al-Zahir mengeluarkan perintah supaya Imam An-Nawawi segera dikeluarkan dari kota Damaskus. Imam An-Nawawi mematuhi perintah pengusirannya itu dengan sikap yang tenang. Lalu beliau pun keluar dari Nawa. Para ulama Syam telah berusaha mengajak dan membujuk beliau agar kembali ke Damaskus, tetapi beliau tetap tidak mau. Seraya berkata, "Saya tidak akan balik ke Damaskus selagi Sultan Malik Al-Zahir masih berkuasa." Beliau juga sering dijadikan rujukan oleh umat Islam bila mereka menghadapi masalah yang sulit dan susah. Semua permasalahan yang dimuskilkan umatnya beliau tanggapi serta berusaha dicarikan solusinya. Seperti kejadian yang berhubungan dengan masalah hukum penyitaan atas 2 taman di Syam. Suatu ketika Damaskus kedatangan penguasa dari Mesir, Raja Bibiris. Maka wakil pejabat Baitul Mal Raja Bibiris itu mengklaim bahwa kebanyakan dari taman-taman yang berada di kota Syam tersebut adalah milik negara Mesir. Dan Raja Bibiris memerintahkan memagarinya untuk dikuasai. Maka orang-orang melaporkan hal itu kepada Imam An-Nawawi di Darul Hadis. Kemudian beliau menulis surat kepada Raja Bibiris yang isinya sebagai berikut. Kaum muslimin merasa dirugikan atas adanya penyitaan hak milik mereka. Oleh karena itu, mereka menuntut supaya hak milik mereka dikembalikan. Dan penyitaan ini tidak dihalalkan baik oleh kalangan ulama ataupun oleh orang Islam pada umumnya. Karena barang siapa yang di tangannya sesuatu, maka dialah pemiliknya. Tidak boleh seorang pun merampas dan tidak dibenarkan mengklaim sebagai miliknya. Maka marahlah Raja Bibiris setelah membaca surat fatwa yang ditujukan kepadanya. Lalu Raja Bibiris memerintahkan supaya gaji Asy'ikh itu dihentikan dan dicopot dari jabatannya. Akan tetapi orang-orang menyatakan bahwa Asy'ikh itu tidak mendapat gaji dan tidak pula mempunyai jabatan. Akhirnya dengan emosi yang meledak-ledak setelah membaca surat tadi, Raja Bibiris beserta para pengawalnya
pergi untuk menemui Imam An-Nawawi dan hendak mengumpatnya habis-habisan serta bila perlu membunuhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati Raja Bebiris dari berbuat yang demikian itu. Bahkan Raja Bebiris itu kemudian mencabut keputusan penyitaannya. Maka ketika Raja Bebiris itu ditanya, kenapa tidak Tuan bunuh saja dia padahal sudah bersikap begitu kepada Tuan. Raja Bebiris menjawab, demi Allah akan saya sangat segan kepadanya. Jadi itulah penggalan riwayat kisah daripada Imam An-Nawawi. Mugi-mugi ngaji menika kalian kula Kang Dayat dipun paringi ilmu ingkang manfaat barokah fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Makaten akhiran saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.